Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung saja ya ke topik hangat hari ini. Pernah dengar soal sarkopenia? Sarkopenia ya? Iya, ini tuh bukan sekedar otot jadi lembek gitu seiring usia, tapi kondisi serius loh bisa meningkatkan risiko kematian sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat ya? Iya, Wah, dan yang bikin kaget ini bisa mulai mengintai sejak usia 30-an. Jadi hari ini kita mau kupas tuntas kenapa latihan beban itu penting banget, terutama buat Anda yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas atau ada yang bilang manula pratama gitu ya. betul, betul istilah baru itu ya. Haha, iya, ini bukan soal gaya-gayaan biar kelihatan bugar aja, tapi ini soal investasi jangka panjang buat kualitas hidup Anda nanti. Nah, itu dia poin pentingnya, investasi ya. Untuk pembahasan kali ini nih, kita udah ngumpulin beberapa materi menarik. Ada panduan praktis dari video-videonya Aderai di YouTube, Dunia Aderai, yang memang fokusnya ke latihan beban sama cara jaga otot buat usia matang. Oke, Adera ya. Memang ahlinya ya beliau ya? Iya kan? Terus kita juga dapat pencerahan dari video Dr. Henry Suhendra, beliau spesialis ortopedi, sama Dr. Felix Zulhenry, PhD. Mereka banyak bahas bahaya sarkopenia dan kaitannya sama tulang, kayak osteoporosis gitu. Sip, lengkap ya sumbernya. Jadi tujuan kita kali ini memang mau bedah bareng sumber-sumber ini. Kita pengen paham gitu, kenapa sih kehilangan otot itu kok bahaya banget? Terus gimana latihan beban bisa jadi solusi utamanya? Dan yang paling penting nih, langkah praktis apa aja yang bisa Anda mulai coba berdasarkan saran para ahli tadi? Oke. Intinya sih kita mau tunjukkan gimana jaga otot tetap kuat itu, wah mungkin investasi terbaik deh buat masa tua yang mandiri dan ya tetap fit tidak? Setuju banget. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sebenarnya apa sih sarkopenia ini? Kenapa kita perlu waspada banget sama kondisi ini? Oke, jadi istilah sarkopenia ini asalnya dari Yunani. Sarko itu artinya daging atau otot, terus penia itu artinya kekurangan. Oh, jadi kekurangan otot gitu ya, secara harfiah. Iya persis, kekurangan daging. Nah yang perlu digarisbawahi ini tuh udah nggak dianggap sekedar penuaan biasa aja, tapi udah masuk kategori penyakit. Penyakit ya? Betul, prosesnya bisa mulai diam-diam sejak usia 30-an, tapi biasanya makin ngebut setelah usia 40 atau 50. Bayangin deh, masa otot rangka kita bisa kurang sampai 1% tiap tahun kalau nggak diapa-apain. Waduh, 1% per tahun, kedengarannya kayak kecil ya, tapi kalau numpuk bertahun-tahun, wah jadi banyak juga ya. Banget, signifikan jadinya. Saya baca di salah satu sumber, katanya ada 2 jenis sarkopenia ya. Ada yang primer, ya karena usia. Tapi ada juga yang sekunder. Nah, yang sekunder ini katanya bisa karena penyakit, kurang gizi, atau, nah ini nih, kurang aktivitas fisik. Ini kayaknya yang sering kelewat ya. Tepat sekali. Faktor kurang aktivitas fisik ini, wah krusial banget. Dan dampaknya ini yang, aduh, ngeri juga. Pertama ya soal resiko kematian, sama penyakit kronis. Itu tadi ya, yang 4 kali lipat. Iya, betul. Angka kematian bisa 4 kali lebih tinggi. Banyak ahli sekarang ngelihat sarkopenia ini jadi kayak akar masalah kematian dini di atas 50 tahun. Dan jadi pintu masuk ke sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu kayak penyakit jantung gitu ya? Iya, penyakit jantung, kanker, terus penyakit degeneratif otak kayak demensia atau pikun gitu. Kalau kondisinya udah parah, kehilangan 40% massa otot itu bisa fatal. Seringnya pemicu akhirnya itu infeksi kayak pneumonia, karena sistem tubuh udah lemah banget. Ya ampun. Terus, masalahnya nggak berhenti di situ. Merembet ke tulang, ada kondisi namanya osteosarkopenia. Osteo, sarkopenia. Gabungan gitu ya? Iya, gabungan. Jadi ototnya lemah, tulangnya ikut keropos. Bisa osteopenia sampai osteoporosis. Kok bisa gitu? Karena ada semacam komunikasi kimiawi gitu antara otot sama tulang. Komunikasi? Maksudnya gimana tuh? Jadi otot yang aktif kontraksi itu ngeluarin zat namanya myokin. Anggap aja kayak pesan kimiawi gitu. Pesan ini ngasih sinyal ke tulang buat, ikut jadi kuat dan padat ya. Oh, oke. Nah, kalau ototnya lemah, jarang dipakai, pesan ini nggak kekirim. Akhirnya tulangnya jadi rapuh deh. Ini bisa jadi lingkaran setan, ada triad namanya. Osteosarkopenia, obesitas. Tulang keropos, otot lemah, lemaknya numpuk. Wah, menarik banget soal komunikasi otot tulang ini. Terus, terkait lemak tadi, berarti dampaknya ke metabolisme juga gede dong ya? Jelas. Kalau ototnya kurang, kan mesin pembakar kalori kita jadi lambat ya. Makanya jadi gampang numpuk lemak, apalagi lemak visceral yang bahaya itu. Betul sekali. Ade Ray sering bilang, otot itu gudang gula terbesar di tubuh kita. Largest site of glucose disposal. Kalau gudangnya makin kecil, ya gula darah jadi susah disimpan, susah dipakai. Akhirnya resiko resistensi insulin sama diabetes tipe 2 naik drastis. Nah, itu dia. Koneksinya ke sana jelas banget. Belum lagi efeknya ke kehidupan sehari-hari kan ya. Di sumber kita disebutin penurunan fungsi gerak pada penderita sarkopenia bisa 3 kali lipat lebih besar loh. 3 kali lipat ya? Iya, artinya kemandirian kita jadi terancam. Aktivitas yang tadinya gampang, kayak bangkit dari duduk, naik tangga, atau bahkan cuma buka tutup botol aja bisa jadi perjuangan. Benar banget. Itu terasa sekali pasti ya. Ternyata, kekuatan genggaman tangan yang menurun itu jadi indikator langsung penurunan kesehatan secara umum. Betul. Hand grip strength itu sering jadi patokan. Ada satu cerita nih dari Dr. Felix Zulhenry yang menurut saya ngena banget tentang kakeknya Akong. Oh ya? Gimana ceritanya? Jadi dulu Akong ini aktif banget bantu usaha keluarga, sering angkat-angkat mesin berat gitu. Meskipun ada masalah obesitas sama rematik, tapi beliau masih kuat naik turun tangga ruko 3 lantai tiap hari. Wah, kuat ya. Kuat, tapi begitu pensiun, terus disaranin keluarga buat santai aja lah Kong, udah tua. Aktivitas fisiknya langsung drop banget. Nah, tebak apa yang terjadi? Jadi lemes gitu.
Dalam 6 bulan, Akong berakhir di kursi roda. Astaga, secepat itu ya? Iya, 6 bulan aja. Ini kan bukti nyata banget ya betapa bahayanya inactivity. Gaya hidup mager, minim gerak, apalagi pas masuk usia pensiun. Aduh, kisah Akong itu emang gambaran klasik yang sayangnya sering banget kejadian ya. Persepsi kalau udah tua itu harus istirahat total, itu malah bisa bahaya banget. Nah, iya kan? Ini jadi bawa kita ke pertanyaan penting. Kalau gitu solusinya apa dong? Nah, ini dia nih. Semua sumber kita, Aderai, Dr. Henry, Dr. Felix, itu kompak nunjuk satu solusi utama. Latihan beban. Latihan beban ya? Iya, ini disebut-sebut strategi nomor 1 buat ngelawan osteosarkopenia. Katanya malah lebih krusial daripada sekedar jalan kaki. Yang unik nih, ada kayak paradoks gitu. Paradoks gimana? Semakin nambah usia, justru intensitas latihan bebannya, baik berat bebannya atau volume latihannya, disaranin buat lebih ditingkatin, bukan dikurangin. Persis. Itu poin yang sering salah kaprah. Otot itu kan sering dijuluki organ umur panjang ya. Organ of longevity. Karena perannya vital banget. Manfaat latihan beban itu jauh banget lebih dari sekedar bikin otot kenceng. Oke, Pertama, ya tadi, dia langsung nguatin tulang. Lewat rangsangan mekanik pas ngangkat beban, sama sinyal kimia mayokain itu tadi. oke, nguatin tulang jelas. Selain itu apa lagi? Tadi nyingkong gula darah kan? Seberapa efektif sih latihan beban buat latur gula darah? Sangat efektif. Latihan beban itu termasuk aktivitas yang paling cepat nyedot gula dari darah buat dipakai otot. Dalam waktu singkat loh. Oh, cepet ya? Iya, ini ningkatin sensitivitas insulin. Artinya, tubuh jadi lebih pintar ngerespon gula. Penting banget buat cegah dan ngelola diabetes. Oke. Lalu gimana sama otak? Sering dengar kan kalau olahraga bagus buat otak. Latihan beban juga gitu? Tentu saja. Ternyata, otak sama otot itu ngobrol juga dan butuh sinyal biokimia yang mirip biar tetap sehat. Oh ya? Latihan beban itu micu produksi zat namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Anggap aja ini kayak pupuk buat sel otak kita. Pupuk otak. Oke. Iya, penting buat kesehatan saraf, memori, bantu cegah penurunan fungsi kognitif atau pikun lah. Selain itu, latihan beban juga ngerangsang hormon pertumbuhan, growth hormone, yang bagus juga buat otak dan regenerasi sel. Wah, pupuk otak keren juga analoginya. Satu lagi nih, soal imunitas sama hormon. Gimana pengaruh latihan beban ke situ? Nah, otot itu ternyata juga fungsi sebagai organ endokrin. Dia bisa produksi hormon sendiri, termasuk HGH sama testosteron yang penting buat vitalitas. Oke. Latihan beban itu kan nyiptain stres fisik yang terukur ya. Jangan salah, stres terukur ini justru bagus. Karena micu adaptasi positif di tubuh, termasuk nguatin sistem imun dan ningkatin produksi sel darah putih. Jadi stres yang baik gitu ya? Bisa dibilang gitu, stres yang terkontrol dan positif. Oke. Makin jelas nih kenapa latihan beban ini krusial banget. Tapi banyak yang mungkin mikir, aduh saya udah 40, 50, bahkan 60 lebih, belum pernah latihan beban. Mulainya gimana ya? Takut salah, takut cedera. Nah, dari videonya Aderai, ada tips praktis nih buat pemula usia matang. Nah, ini penting nih. Pertama, soal rentang gerak atau range of motion, pesannya simpel banget. Lakuin semampunya dulu. Oke, Bisa full ROM itu bagus, ideal. Tapi kalau awalnya cuma bisa separuh jalan atau parsial, ya nggak apa-apa. Kata Aderai, lakuin saja dulu. Jangan takut harus sempurna. setuju. Jangan terlalu perfeksionis di awal ya. Iya. Kedua, pilih gerakan yang rasanya mudah dan nyaman dulu. Yang penting, Anda bisa ngerasain otot mana yang lagi kerja. Ini yang disebut mind muscle connection. Koneksi pikiran otot ya. Betul. Misalnya pas dorong dumbbell ke atas, coba deh rasain bahunya kontraksi. Pas angkat beban ke dada, rasain bicepnya negang. Fokus ke rasa itu. Betul banget. Mind muscle connection itu fondasinya. Terus untuk mulai, baiknya pakai beban yang ringan dulu aja dan lakuin repetisi atau ulangan yang terukur. Contohnya gimana tuh repetisi terukur? Misalnya nih, targetin 10 repetisi buat satu gerakan. Selesai 10 kali, istirahat dulu. Kira-kira 1–1,5 menit lah. Habis itu, ulangi lagi. Lakuin total 3 kali pengulangan, atau kita sebut 3 set. Tujuannya ya buat ngebiasain pola gerakannya dulu, sama ngebangun koneksi pikiran otot tadi. Oke, 10 repetisi, 3 set, istirahat 1–1,5 menit. Sip. Terus soal napas nih, ini sering banget ditanyain. Ada aturannya ya? Ada panduan umumnya sih, biasanya buang napas pas bagian gerakan yang paling berat, atau pas kita ngerahin tenaga. Pas ngedorong atau ngangkat gitu ya? Iya, itu fase positif atau konsentrik, pas ototnya lagi memendek. Contohnya pas dorong badan naik waktu push up, atau pas berdiri dari jongkok waktu squat. Sebaliknya, tarik napas pas bagian gerakan yang lebih ringan. Biasanya pas balik ke posisi awal atau nurunin beban. Itu fase negatif atau eksentrik. Oke, buang napas pas berat, tarik napas pas ringan. Sip. Nah, selain napas, ada lagi soal tempo gerakan. Katanya jangan asal angkat turun aja ya. Wah, ini penting banget. Justru kontrol pas nurunin beban, fase negatif eksentrik, itu krusial. Ini ngelatih yang namanya braking system atau sistem pengereman alami tubuh kita. Sistem pengereman? Iya, kemampuan ini penting banget buat aktivitas sehari-hari. Misalnya pas turun tangga biar aman, nggak nyelonong gitu. Jadi turunin bebannya secara terkontrol, jangan dibanting atau dilepas gitu aja. Oke. Bisa juga divariasikan dengan nahan sebentar di puncak gerakan. Itu namanya static hold atau isometrik. Kuncinya itu jaga time under tension. Waktu di bawah tegangan ya. Betul. Berapa lama otot kita dalam kondisi tegang selama satu set? Semakin lama otot kerja, semakin bagus stimulus pertumbuhannya. Turuninnya, ini nyambung lagi ke mind muscle connection tadi ya. Katanya kalau pikiran kita melayang kemana-mana, efek latihannya kurang maksimal. Bener banget. Fokus pikiran ke otot yang dilatih itu bukan sugesti doang loh. Ini beneran ngaruh ke aktivasi serabut ototnya. Kalau pikirannya
otaknya nggak fokus, ya rangsangannya jadi kurang optimal, meskipun gerakannya kelihatan benar dari luar. Oke, fokus itu penting. Nah, untuk frekuensi latihannya, Aderai punya analogi bagus nih. Mending latihan sebentar, tapi sering, daripada lama, tapi jarang. Haha, iya ya, kayak mandi ya. Nah, iya. Kayak mandi, mending tiap hari sebentar, daripada seminggu sekali tapi digosok berjam-jam. Konsistensi itu kuncinya. Dan ini nih, mungkin prinsip paling penting buat progres jangka panjang, progressive overload. Nah, ini dia. Apa tuh maksudnya? Otot itu kan adaptif ya. Dia cuma bakal tumbuh lebih kuat kalau dikasih tantangan yang terus naik, tapi bertahap. Jadi kalau Anda udah ngerasa enteng nih ngelakuin 12 repetisi pakai beban X, Udah nggak terlalu berat gitu ya? iya, udah mulai gampang. Nah itu tandanya udah waktunya nambah bebannya dikit. Atau nambah jumlah repetisi atau setnya. Otot butuh stimulus yang lebih dari biasanya buat terus berkembang. Jadi harus dipaksa dikit gitu ya, tapi terukur. Betul, indikator utama intensitas di sini ya load atau beban yang diangkat. Rentang 6-12 repetisi per set itu umumnya dianggap paling efektif buat micu hipertrofi alias pertumbuhan ukuran otot. Oke, 6-12 repetisi itu sweet spotnya ya. Berarti harus terus nantang diri secara bertahap. Lalu, ada saran nggak soal jenis otot atau gerakan apa yang sebaiknya diprioritasin? Ada. Sumber kita nyaranin buat fokus ngelatih otot tipe 2A atau fast twitch fiber. Otot tipe 2A. Apa tuh? Ini tipe serabut otot yang tugasnya buat kekuatan dan kecepatan. Kayak otot sprint kita lah. Sayangnya, tipe otot ini juga yang paling cepat nyusut seiring usia kalau nggak dilatih. Waduh. Jadi prioritasnya yang ngelatih kelompok otot besar yang banyak ngandung serat tipe ini. Kayak otot kaki, punggung back, sama bahu deltoids. Oke, fokus ke otot besar, kaki, punggung, bahu. Nah, terkait jenis gerakan, saya dengar ada istilah compound sama isolation movement. Apa bedanya tuh? Dan mana yang lebih pas buat usia 40 ke atas? Oke, gerakan compound atau gabungan itu ngelibatin lebih dari satu sendi dan lebih dari satu kelompok otot sekaligus. Contohnya? Contoh klasiknya ya, squat, kena paha, bokong, punggung bawah. Terus push up atau chest press, kena dada, bahu, tricep. Deadlift, wah ini hampir seluruh tubuh bagian belakang kena. Ini sangat direkomendasiin, apalagi buat usia matang. Efisien banget soalnya, ngelatih banyak otot dalam satu waktu. Efisien ya. Terus kalau isolation? Nah, kalau isolation, itu fokusnya ke satu sendi dan satu otot aja. Misalnya leg extension buat paha depan, atau bicep curl buat lengan depan. Ini bisa jadi tambahan aja, atau variasi, atau buat pemanasan pendinginan. Tapi sebaiknya jangan jadi menu utamanya. Sip. Jadi utamakan gerakan compound. Nah, kabar baiknya nih, Dr. Henry Suhendra itu nekenin banget. Nggak ada kata terlambat loh. Nah, ini penting. Penelitian nunjukin lansia usia 80-an, bahkan 90-an pun masih bisa nambah massa otot kalau latihannya terprogram dengan baik. Ada Rai ngerangkum, ada 5 siasat utama nih buat mempertahankan atau bahkan nambah otot di atas usia 40. Oke, 5 siasat ya. Apa aja tuh? Siasat pertama, ini ngulang poin penting tadi. Lakukan latihan beban intensif dengan prinsip progressive overload. Iya, diulang lagi ya, saking pentingnya. Jadi, semakin usia nambah, justru intensitas beban sama volume jumlah set repetisi perlu ditingkatin secara bertahap. Buat ngelawan penyusutan otot alami itu. Jadwalin rutin, minimal 2-3 kali seminggu lah. Oke, siasat 1, latihan beban progresif. Siasat kedua, ini juga sering salah kaprah. Prioritaskan asupan protein tinggi. Nah, banyak yang kira makin tua, butuh protein makin dikit ya. Iya kan, padahal sebaliknya ya. Justru sebaliknya, kebutuhan protein malah naik. Karena protein itu kan batu batanya buat bangun dan perbaiki jaringan otot yang rusak abis latihan. Target praktisnya, berapa tuh proteinnya? Usahain sekitar 30-50 gram protein berkualitas setiap kali makan. Kalau mau lebih akurat, bisa coba hitung lean body mass, berat badan tanpa lemak, Anda dalam kilogram. Terus kaliin 2. Nah, itu target gram protein harian Anda kira-kira. Oke, lean body mass kali 2. Sumber proteinnya dari mana aja? Bisa dari hewani ya, kayak daging sapi tanpa lemak, dada ayam, ikan, telur. Itu kandungan proteinnya sekitar 25-30% per 100 gram. Atau dari nabati, kayak tahu, tempe, edamame, kacang-kacangan. Ini biasanya sekitar 10-15%. Kalau susah gimana ngejarnya? Nah, kalau dirasa susah nih ngejar dari makanan aja, suplementasi kayak whey protein bisa jadi pilihan praktis buat nambah asupan protein. Tapi ingat, suplemen ya. Tarik, tetap aktif bergerak di luar jadwal olahraga. NEAT. NEAT itu apa sih? Non-Exercise Activity Thermogenesis. Gampangnya, ini kalori yang kita bakar dari semua aktivitas fisik ringan sehari-hari, di luar olahraga yang terstruktur. Oh, aktivitas receh gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Tapi ini penting banget. Hindari gaya hidup sedentary, kebanyakan duduk, apalagi kalau udah pensiun. Contohnya NEAT ini apa aja? Banyak banget. Sengaja pilih naik tangga daripada lift atau eskalator, jalan kaki ke warung atau pas keliling mall, cuci mobil atau piring sendiri, bersih-bersih rumah, berkebun, bahkan sesimpel milih ngangkat tas belanjaan atau ransel sendiri daripada pakai troli terus. Jadi gerak-gerak kecil itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Bisa juga pasang target langkah harian, misal 7.000 atau 10.000 langkah. Itu bisa jadi pengingat bagus buat terus gerak. Oke, jadi aktivitas remeh-temeh sehari-hari itu penting. Siasat keempat, soal dukungan suplementasi. Ini perlu nggak sih sebenarnya? Nah, ini perlu ditekenin lagi. Suplemen itu sifatnya tambahan. Kalau memang perlu, bukan pengganti latihan sama pola makan yang benar. Jadi bukan utama ya? Bukan. Kalaupun mau mikirin suplemen, ada beberapa yang bukti ilmiahnya kuat buat dukung otot dan performa latihan di usia matang. Misalnya, kreatin monohidrat. Kreatin ya? Ya, dosisnya cukup 5 gram sehari.
Ini aman banget dan efektif naikin kekuatan. Terus vitamin D. Pastiin kadarnya optimal di darah, bisa cek lab. Kalau kurang, mungkin perlu suplemen 5.000 sampai 10.000 IU sehari. Penting banget buat fungsi otot. Vitamin D ya. Selain itu, Ada juga zinc sama magnesium, sering dibutuhin barang vitamin D. Terus omega 3 dari minyak ikan, bagus buat ngurangin peradangan. Terakhir, bisa juga asam amino esensial atau BCAA. Ini kan blok bangunan protein ya, bisa bantu pemulihan. Tapi ya itu tadi, fokus utama tetap di latihan, protein dari makanan, sama NEAT. oke, catat. Suplemen itu tambahan, bukan jalan pintas. Siasat kelima, ini sering dianggap sepele, tapi katanya krusial banget. Prioritaskan kualitas tidur. Kok bisa tidur sepenting itu buat otot? Oh, krusial banget. Justru pas kita tidur lelap, di fase deep sleep, tubuh kita paling aktif produksi hormon-hormon anaborik, kayak hormon pertumbuhan, GH, sama testosteron. Hormon pembangun otot gitu ya? Betul. Tugasnya ya perbaiki dan bangun lagi jaringan otot. Sebaliknya, kalau kurang tidur kronis, itu ningkatin hormon stres kortisol. Sifatnya katabolik, bisa makan atau nyusutin otot. Istilahnya muscle wasting. Jadi, tidur cukup dan berkualitas itu sama pentingnya deh sama latihan dan nutrisi. Wow, bener juga ya. Gimana cara ningkatin kualitas tidur nih? Ada tipsnya? Ada beberapa tips praktis nih. Usahain tidur di ruangan yang segelap mungkin, biar produksi melatoninnya bagus. Terus, ruangannya sejuk, bersih, rapi. Ciptain rutinitas jam tidur sama bangun yang konsisten sebisa mungkin. Ya, walau weekend kadang susah ya. Haha, iya betul. Hindari toksisitas energi dari layar gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Ada juga aturan praktis 10-3-2-1. Pernah dengar? Belum, apa tuh? 10 jam sebelum tidur, usahain nggak ada kafein. 3 jam sebelum tidur, stop makan besar. 2 jam sebelum tidur, batasi minum banyak. Dan 1 jam sebelum tidur, stop lihat layar. Wah, detail juga ya. 10, 3, 2, 1. Oke. Bisa dicoba. Terus, nenangin pikiran sebelum tidur bisa pakai meditasi, berdoa, latihan napas, mindfulness, itu juga bantu banget. Oke, tidur berkualitas itu penting. Nah, selain 5 siasat tadi, ada tambahan sedikit ya soal nutrisi umum. Iya, sedikit aja. Pertama, bijaklah sama karbohidrat. Bukan berarti anti karbo ya, tapi hati-hati sama karbo olahan yang berlebih. Roti putih, mie instan, tepung-tepungan, gula pasir, minuman manis, gorengan. Wah, ini sering jadi biang kerok masalah metabolik. Jadi pilih karbo yang kompleks gitu ya, kayak nasi merah, ubi. Betul, nasi merah, ubi, oat, sayuran. Kedua, bijak juga milih lemak. Utamain lemak sehat alami. Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, kuning telur, ikan berlemak. Yang perlu dihindari apa? Sebaiknya batasi minyak sayur olahan yang tinggi omega 6, kayak minyak jagung, kedelai, kanola, bunga matahari. Kalau kebanyakan, dianggap bisa micu peradangan. Oke. Terakhir nih, tadi sempat disinggung juga soal puasa intermittent fasting. Ini gimana kaitannya? Nah, puasa intermiten ini lebih ke pola makan ya, ngatur jendela makan. Misalnya, cuma makan di rentang waktu 8 atau 10 jam sehari, sisanya puasa, minum air putih atau minuman non-kalori aja. Manfaatnya apa? Beberapa penelitian nunjukin ada potensi manfaat metabolik. Terus, ngasih waktu istirahat juga buat sistem pencernaan. Tapi ini bukan keharusan ya. Yang paling penting, kalaupun Anda jalanin IF, pastiin semua kebutuhan nutrisi harian, terutama protein buat otot tadi, tetap terpenuhi di jam makannya. Kualitas makanan tetap nomor 1. Oke, jadi IF itu pilihan pola makan aja ya, bukan wajib, sip. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua sumber kita ini, pesannya kuat banget ya, jaga masa otot seiring nambahnya usia itu bukan lagi soal penampilan atau gagah-gagahan. Bukan sama sekali. Ini tuh fondasi penting buat tulang yang kuat, metabolisme yang sehat, otak yang tetap tajam, kemampuan buat tetap mandiri ngelakuin aktivitas sehari-hari, dan ya ujung-ujungnya nikmatin umur panjang yang berkualitas. Persis, kualitas hidup itu intinya. Pilar utamanya tadi ada 4 ya, latihan beban rutin, pakai progressive overload, 1, asupan protein harian yang cukup tinggi, 2, gaya hidup aktif gerak tiap hari, NEAT, 3, dan istirahat berkualitas lewat tidur yang cukup. 4, lengkap. Betul sekali. Penuaan itu kan proses alami ya, nggak bisa kita stop. Tapi kayak kutipan dari Dr. Henry Suhendra yang sering diulang, kita punya pilihan, mau sekedar nambah tahun dalam hidup kita aja, atau mau nambah hidup ke dalam tahun-tahun kita. Adding life to your years. Dalam maknanya ya. Iya, jangan sampai kita kejebak narasi umum yang keliru kalau makin tua ya harus makin pasif, makin santai. Justru sebaliknya, aktivitas fisik yang terukur terutama latihan beban, jadi makin vital buat kualitas hidup di usia senja. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari semua yang kita obrolin hari ini, ada nggak sih 1 atau 2 kebiasaan kecil aja yang bisa mulai Anda masukin secara konsisten ke rutinitas harian Anda? Yang paling gampang itu ya. Iya, mungkin sesimpel ngelakuin beberapa repetisi squat sambil nunggu air matang, atau mulai biasain diri milih tangga daripada eskalator pas di mall. Hal-hal kecil gitu. Bisa banget itu. Dan yang lebih luas lagi nih, gimana ya caranya kita bisa pelan-pelan ngubah pola pikir di lingkungan kita. Yang kadang tanpa sadar nyuruh orang tua buat santai aja deh, nggak usah banyak gerak. Padahal itu justru bisa ngurangin kualitas hidup mereka nanti. Pertanyaan bagus itu buat direnungkan bersama ya. Iya, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya, dan ngasih inspirasi. Ingat, nggak perlu drastis kok, mulai dari yang kecil aja tapi konsisten. Dan lakuin mulai hari ini. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat ya.